Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang web server di Cisco Packet Tracer ya. Tujuan dari web server ini yaitu untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya, lalu untuk mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, dan juga mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Web server ini adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun pada web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jadi web server ini digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi softwarenya, yaitu untuk fungsi webnya, adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi bagaimana cara web server bekerja, yaitu saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs webnya, serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Jadi, fungsi web server selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan dari browser. Namun jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server dan sebagai hardware dan software, maka fungsinya seperti berikut ini, yaitu web server sebagai hardware, yaitu bertugas untuk menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Lalu juga pada sebagai software, yaitu sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Adanya web server yang saat ini tersedia salah satunya yaitu Apache. Lalu untuk produk web servernya ada 5 di list ini, yaitu ada Oracle, server IBM, server Unicorn, Zob, Kestrel, Jetty, dan masih banyak lagi. Ya, seperti pada gambar, tabel produknya dan vendornya juga. Keunggulan dari masing-masing produk web server ini yaitu yang pertama pada Apache ini pengaturannya lebih mudah dan open source dan komunitasnya juga besar. Lalu pada Nginx ringan, banyak fitur dan stabil dan juga performa tinggi. Lalu pada IIS mendukung penuh pada Windows. Lalu juga adanya kemampuan pengecekan kesalahan, kerja menggunakan PHP lebih stabil. Lalu pada Lightspeed Web Server, yaitu memiliki pencegahan DDoS, lalu juga recover kesalahan secara langsung dan kompatibel dengan .ht access. Setiap web server mempunyai keunggulan masing-masing. Apache Web Server adalah layanan web server yang saat ini yang paling populer digunakan. Apache atau terkadang disebut dengan Apache Tomcat dengan dukungan pengembang open source dan komunitas mampu menjadi raja dari web server lainnya. Lalu di samping itu, Nginx dikenal memiliki performa yang tangguh dan juga ringan, meskipun tidak sepopuler Apache.
Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan komunitas. Ya. Lanjut saja, saya jelaskan singkat saja ini pada ini. HTTP adalah protokol untuk komunikasi antara klien dan server. Sebuah klien atau web browser melakukan permintaan request lalu menghubungkan ke port tertentu, biasanya port 80 atau sebagainya, ke sebuah server web hosting. Secara singkat, yaitu klien HTTP membuat sambungan lalu mengirimkan permintaan dokumen kepada web server. Ya. Lalu daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien sebelumnya yang memintanya. Lanjut ke percobaannya, yaitu kita akan mencoba skema jaringan simulasi jaringan web server yang ada di gambar ini. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya, yaitu kita akan membuat 3 router dan 4 switch ya, 1, 2, 3, dan 4, lalu ada 6 PC, 2 access point, ya, laptop dan smartphone, dan DNS server, web server, FTP server, mail server, dan DHCP server. Langsung saja. Yang pertama-tama kita akan gunakan yaitu routernya PT router saja sudah cukup. Kita membutuhkan 3 ya. Kita rename dulu biar tidak membingungkan. Ya, jika sudah, kita akan menambahkan switch ya pada lab 1 dan lab 2-nya. Untuk switch-nya yaitu PT switch saja, tidak perlu yang kompleks. Kita ubah dulu namanya. Lalu selanjutnya yaitu PC ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 PC. 3 PC di switch 1 dan 3 PC di switch 2 ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat di switch 3 yaitu untuk menyambungkan di router 2 ya. Jadi kita membutuhkan switch lagi. Pakai PT switch saja. Kita terus ini. Kita geser sedikit. Lalu kita tambahkan access point 2 buah di kanan dan kiri switch-nya. Kita pakai access point PT saja, sama seperti sebelumnya ya. Lalu kita tambahkan DHCP servernya pada end device, lalu kita pilih server, kita taruh sini. Setelah itu kita tambahkan laptop dan smartphone-nya ya pada end device. Karena di laptop PT ini tidak ada wireless connection-nya, jadi kita di menu miscellaneous, lalu kita pilih wireless laptop di sini ya. Jadi kita tinggal gini. Untuk smartphone-nya kita pilih di end device saja di sini karena sudah ada koneksi internetnya.
Kita rename dulu AP1 dan AP2. Dan kita rename dulu ini juga DHCP server. Selanjutnya kita di router 3 kita tambahkan DNS server. DNS server di sini ya. Lalu kita tambahkan switch lagi pada sini ya. Sama juga pakai PT switch saja. Lalu kita tambahkan server 3 buah. Lalu kita rename yang pertama yaitu web server. Lalu yang kedua ini adalah FTP server. Lalu yang ketiga yaitu mail server. Ya. Jika sudah seperti ini, kita akan mengkoneksikannya satu sama lainnya ya, dari DNS server ke router, ke switch-nya, dan PC-PC-nya. Ya. Untuk router ini kita pakai koneksi yaitu dari serial DTE ya, sama seperti pada video sebelumnya. Untuk router 1 kita pakai serial 2, untuk ke router 2-nya sama juga kita pakai serial 2. Sama juga di router 2 ke router 3 kita pakai serial 3, di router 3-nya juga serial 3. Untuk koneksi router 3 ke router 1 kita pakai serial 2, ke router 1-nya kita pakai serial 3. Nah, jika sudah seperti ini, kita koneksikan ke switch-nya ya. Untuk koneksi ke switch, kita memakai copper straight through di fast ethernet 0 untuk switch 1, fast ethernet 10 untuk switch kedua. Begitu juga untuk sambungan dari dari switch ke PC kita memakai copper straight through juga. Fast ethernet 1 untuk PC 1. Bentar. Kita rename saja dulu biar tidak membingungkan. Ya, untuk dari switch ke PC1, PC2, PC3 kita memakai copper straight through ya. Yang kabel lurus ini yang tidak terputus-putus. Fast ethernet 1 untuk PC1, fast ethernet 2 untuk PC2, dan fast ethernet 3 untuk PC3. Begitu juga di switch 2-nya. Lakukan hal yang sama. Nah, jika sudah, kita beralih ke router 2 ya. Router 2-nya sama seperti ini pada gambarnya ya. Kita memakai copper straight through juga untuk ke switch 3-nya. Untuk switch ke DHCP server juga sama pakai copper straight through. Ke sambungan switch dari switch ke access point kita sama juga pakai copper straight through juga. Nah, ini
koneksinya nanti saja, ini harusnya tidak silang, jadi untuk laptop harusnya nyambung ke access point 1, dan smartphone ini harusnya nyambung ke access point 2 ya. Nanti saja. Lalu berlanjut di router 3 ke DNS server kita memakai copper crossover karena beda sendiri ya. Lalu dari router 3 ke switch 4 kita kembali lagi memakai copper straight through ya. Lalu dari switch 4 ke web server kita memakai sama juga copper straight through. Lalu juga sama switch 4 ke FTP servernya. Dan juga ke mail servernya juga. Jadi akan jadi seperti ini. Jika sudah, kita akan mensetel IP-nya masing-masing ya. Mulai dari PC1 kita akan setel IP-nya di IP configuration. Untuk PC1 yaitu IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya 192 akhirannya. Untuk gateway-nya kita memakai 192.168.1.62 dengan DNS server 33.33.33.1. Jika sudah, kita langsung tutup karena langsung tersimpan dengan sendirinya. Lanjut ke PC2, PC3, PC4, PC5, dan PC6. Ya, lanjut lagi di PC2-nya, IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya sama seperti PC1 ya. Lalu untuk gateway-nya sama dengan PC1 192.168.1.62 dengan DNS servernya sama juga dengan PC1 33.33.33.1. Jika sudah, kita tutup langsung. Lanjut di PC3 sama IP address-nya 192.168.1.3 dengan subnet mask-nya 192. Default gateway-nya yaitu 192.168.1.62 dengan DNS server 33.33.33.1. Jika sudah, kita tutup. Lanjut di switch 2 atau lab 2-nya ya. Untuk PC4 ini IP address-nya yaitu 192.168.1.65 dengan subnet mask-nya akhiran 192 dengan gateway-nya 192.168.1.126 dengan DNS servernya 33.33.33.1. Langsung tutup. Lanjutkan hal yang sama di PC5 dan PC6. Untuk PC6 IP-nya 192.168.1.67 dengan subnet mask-nya dengan akhiran 192 dengan default gateway-nya yaitu 192.168.1.126 dengan DNS server 33.33.33.1. Ya. Jika sudah seperti ini, kita akan setel IP pada router-routernya ya, mulai dari router 1. Router 1 kita setel RIP-nya terlebih dahulu. Untuk RIP-nya yaitu 12.0.0.0, lalu kita add, kita tambahkan lagi yaitu 13.0.0.0, kita add, lalu 192.168.1.0, lalu kita add. Ya, jika sudah, kita akan setel untuk serial 2-nya terlebih dahulu. Ya, kita nyalakan portnya, jangan lupa, karena kalau tidak nyala tidak akan berfungsi. Untuk clock rate-nya kita atur di 2 juta dengan IP address-nya yaitu 12.12.12.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 atau subnet mask 24.
Untuk serial 3-nya sama dengan clock rate 2 juta. Jangan lupa dinyalakan portnya ya dengan status on. IP address-nya yaitu 13.13.13.13.1. Subnet mask-nya sama 24.255.255.255.0. Ya, jika sudah, kita berlanjut di sambungan switch 1 dan switch 2-nya yaitu fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1 ya. Jangan lupa dinyalakan ya. Untuk yang fast Ethernet 0, IP address-nya yaitu 192.168.1.62 dengan subnet mask-nya 25 ya, 192. Ya, jika sudah, berlanjut ke fastnet 1, dinyalakan juga dengan IP address-nya 192.168.1.126. Subnet mask-nya sudah otomatis ya, 192. Ya, jika sudah, kita save dulu biar tidak hilang ya. Sampai menunjukkan message seperti ini ya. Jika sudah, kita tutup, lanjut ke router 2, di config, lalu di RIP routing-nya. Untuk RIP routing di router 2 yaitu sama seperti router 1, 12.0.0.0 kita add, lalu 13.0.0.0 kita add, lalu 192.168.1.0 lalu kita add. Jika sudah, kita ke serial 2-nya terlebih dahulu. Clock rate 2 juta. Lalu port statusnya dinyalakan dengan IP address-nya yaitu 12.12.12.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Jika sudah, lanjut ke serial 3-nya. Dinyalakan port status untuk clock rate-nya 2 juta dengan IP address-nya 23.23.23.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Jika sudah, ke fast Ethernet 0 dinyalakan, jangan lupa. Untuk fast Ethernet 0 di router 2 yaitu 192.168.1.254 dengan subnet mask-nya akhiran 128. Jika sudah, kita langsung jangan lupa di save ya di setting di global setting. Kita save seperti ini sampai muncul pesan seperti ini ya. Jika sudah oke, berarti sudah tersimpan. Lanjut ke router 3. Untuk router 3, RIP-nya berbeda dengan router 1 dan router 2 ya. Di router 3 ini yaitu ada tambahan 1 ya, yaitu 13.0.0.0, lalu 23.0.0.0, lalu 33.0.0.0, lalu 43.0.0.0. Ya, berbeda dengan router 1 dan router 2 ya. Lalu lanjut ke serial 2-nya, dinyalakan port statusnya, lalu clock rate 2 juta. Untuk IP address di serial 2 yaitu 13.13.13.13.3 dengan subnet mask-nya 255.255.0 ya. Jika sudah, lanjut ke serial 3, clock rate 2 juta dinyalakan. Untuk IPv4 address-nya yaitu 23.23.23.3. Subnet mask-nya 24 ya. Ya. Jika sudah, jangan lupa di save sampai seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan setel IP address di setiap servernya ya, termasuk DHCP server, DNS server, web server, FTP server,
dan mail servernya ya. Kita mulai dari web servernya ya. Di web server, lalu kita ke service. Kita pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya menyala ya, agar bisa diakses nantinya saat percobaan. Untuk IP address-nya kita ke desktop, IP configuration. Untuk IP address-nya yaitu 43.3.1. Lalu subnet mask-nya 24 ya. Dengan default gateway-nya 43.43.43.3, DNS servernya 33.33.33.1. Jika sudah, kita close. Lanjut ke FTP server. Untuk FTP server juga sama, service-nya di HTTP dan HTTPS-nya pastikan sudah menyala. Lalu kita setel untuk IP-nya. Untuk FTP server ini IP address-nya yaitu 43.43.43.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 43.43.43.3 dengan DNS server 33.33.33.1. Ya, jika sudah kita tutup. Lalu ke mail server. Mail server juga sama, HTTP, HTTPS-nya pastikan sudah menyala. Lalu IP configuration. Untuk IP-nya mail server ini 43.43.4 dengan subnet mask-nya 24 dan default gateway-nya yaitu 3.43.3 DNS server 33.33.33.1. Ya, jika sudah kita tutup. Lalu ke server DNS. Untuk service-nya sama, pastikan sudah menyala HTTP HTTPS-nya. Lalu kita ke IP configuration. Untuk DNS server ini IP address-nya yaitu 33.33.33.1 dengan subnet mask-nya 24 dengan default gateway-nya 33.33.33.3. Untuk DNS servernya kita biarkan saja 0 karena dia sendiri adalah DNS servernya ya. Jadi tidak diperlukan, kita langsung tutup saja. Lalu kita beralih ke DHCP server. Untuk DHCP server kita pastikan juga HTTP, HTTPS-nya sudah menyala. Lalu pada submenu service, lalu kita ke DHCP, kita pastikan service-nya sudah menyala ya. Untuk pool name-nya kita biarkan default saja, server pool. Untuk default gateway-nya kita samakan dengan router 2 ya, yaitu 192.168.1.254. Yaitu untuk mengarah ke router 2-nya. Untuk DNS servernya sama 33.33.33.1. Lalu kita save. Nah, jika sudah bakal muncul seperti ini ya. Jika sudah save. Ya. Lalu kita setel untuk laptop dan smartphone-nya ya agar tersambung dengan benar. Untuk laptop satu ini kita pergi ke desktop, lalu PC wireless, lalu pada menu connect ya kita refresh dulu. Maaf, sebelumnya kita setel di access point-nya terlebih dahulu. Kita ke config, lalu pilih port 1 ya di interface-nya. Kita ganti dulu SSID-nya menjadi AP1. Untuk channelnya terserah kalian, kita pokok jangan sama ya. Untuk setiap channelnya di setiap channel AP1, AP2 antara AP1 dan AP2 itu harus berbeda agar tidak terjadi traffic ya yang bisa memperlambat koneksi internetnya. Ya, di sini untuk AP1 kita memilih channel 11 dengan coverage-nya 200. Lalu untuk
authentication-nya kita pilih WPA2PSK dengan password-nya 123456778. Untuk encryption type-nya kita pilih AES saja karena paling teraman untuk kelas WPA2PSK-nya ya. Jika sudah, kita tutup langsung saja, lalu ke AP2. Untuk AP2, lalu ke config, sama seperti AP1 ya, dengan SSID-nya AP2. Untuk channelnya saya pilih channel 10, coverage-nya sama 200 saja. Authentication sama WPA2PSK dengan password 123456778. Jika sudah, kita tutup, lalu kita setel di laptopnya. Di PC wireless, lalu kita connect, kita refresh dulu. Jika sudah muncul seperti ini, kita pilih AP1, lalu connect, lalu kita masukkan password yang tadi kita setting ya, 123456778, lalu kita connect. Jika sudah seperti ini, you have successfully connected to the access point, yang berarti sudah terkoneksi dengan WiFi access point-nya ya, laptopnya. Ya, dia bakal muncul seperti ini ya. Lalu untuk smartphone berbeda dengan laptop ya. Kita masuk ke config, lalu ke wireless zero-nya. Kita pilih untuk SSID-nya kita masukkan secara manual, yaitu AP2. Untuk keamanannya kita pakai WPA2PSK ya, sesuaikan dengan access point-nya dengan password-nya 123456778. Ya, jika sudah kita tutup, kita tunggu sampai dia terkoneksi ya. Ya, sudah terkoneksi. Ya, selanjutnya yaitu buatlah skema jaringan seperti jaringan di atas ya, sudah seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Selanjutnya nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit index file HTML seperti berikut. Ya. Ganti indeks menjadi seperti ini. Ya. Kita ke web server, lalu pada service ya, di service, lalu kita edit indeks HTML. Ini sama seperti sebelumnya ya. Sama seperti di petunjuk. Lalu kita coba pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 4343.1. Jika berhasil tampilannya seperti ini. Baik, kita coba. Untuk di PC1 terlebih dahulu ya. Web browser. Lalu kita coba 4343.1. Lalu kita go. Request timeout, yang berarti masih ada yang salah ya. Kita cek dulu. Ya, kita melupakan untuk fast internet 0 di router 3-nya ya. Untuk router 3 kita nyalakan dulu portnya ya. Untuk router 3 fast internet 0 yaitu IP address-nya 33.33.33.3 dengan subnet mask-nya 24. Di fastnet 1 juga sama. Tapi IP address-nya yaitu 43.43.43.3 dengan subnet mask-nya 24.
Jika sudah, kita save sampai muncul seperti ini. Kita cek dulu. Ya, jika sudah, kita bakal power cycle device tiap semua device-nya ya. Dengan cara seperti di tombol ini ya, di pojok kiri bawah. Seperti yang ada di kursor ini. Ya. Configuration not in the startups configuration will be lost, reset network. Kita pilih yes. Nah, di sini dia bakal semua device-nya bakal merestart dengan sendirinya ya. Jadi, misalkan jika router 1, router 2, router 3 kita tidak save seperti sebelumnya, konfigurasinya bakal hilang semua. Jadi, itulah fungsi save configuration-nya tadi ya. Kita tunggu dulu selama beberapa menit sampai terkoneksi semua ya. Ya, sudah terkoneksi semuanya. Kita coba lagi ya di PC 1. Lalu ke web browser. Lalu kita coba untuk web servernya ya, yaitu 43.43.43.1. Lalu kita go. Ya, muncul ya. Dan kita coba di pada PC 1 dan laptop ya. Kita coba di laptop. Lalu kita cek dulu untuk IP configuration-nya. DHCP failed, IP path is being used. Berarti terkoneksi dan DHCP-nya ya. Jadi ada permasalahan di DHCP servernya. Kita cek dulu. Service sudah on. Kita renew lagi. Ya, masih error. Kita cek. Ya, di DHCP server kita tambahkan di start IP address-nya seperti ini ya. Dengan subnet mask-nya samakan dengan router 2 ya. Lalu kita save. Jika sudah, kita tutup. Lalu kita coba lagi di laptopnya. Kita cek dulu IP configuration-nya apakah menyala DHCP servernya. Masih error.
kita cek di AP-nya, kita autokan saja. Begitu juga di AP2 ya, kita autokan saja. Dan kita cek. Ya, masih error, masih memakai Apipa ya. Ya, di sini DHCP servernya hilang ya. Kita setel ulang untuk DHCP servernya. Untuk DHCP server ini yaitu IP address-nya 192.168.1.253. Subnet mask-nya yaitu akhiran 128 dengan default gateway-nya 192.168.1.254 dengan DNS server 33.33.33.1. Jika sudah, untuk service pada sebelumnya ya, kita ini hapus saja default. Kita hapus. Ya, jika sudah, kita save. Jika sudah, kita cek lagi untuk di laptop. Ya, DHCP sudah sukses. Jadi dia bakal langsung muncul tanpa perlu kita mengisi ulang secara statik ya. Kita coba desktop lalu web browser. Kita masukkan ke web servernya yaitu 43.43.1, lalu kita go. Ya, request timeout yang berarti ada kesalahan. Kita cek dulu di laptop. Wireless sudah benar. DHCP-nya sudah benar ya. Kita coba restart kembali ya. Power cycle. Kita tunggu sampai semuanya menjadi hijau semua untuk setiap sambungannya ya.
Ya, sudah hijau. Kita cek kembali di laptop ya. Sebelumnya kita cek dulu IP address-nya apakah sudah terhubung. Masih belum ya. Masih fail. Service sudah on. Masih menggunakan Apipa ya. Ya, sudah reconnect, harusnya bisa ya. Masih gagal. Kita cek di smartphone. Sama juga. Clock rate-nya selalu bermasalah di router 1 ya, antara router 1, router 2, router 1, router 3 ya. Clock rate-nya jangan lupa diatur ke 2 juta lagi setelah power cycle ya. Nah, berubah lagi, kita atur lagi. Selalu bermasalah. Kita tutup. Lalu kita cek lagi. Masih sama. Masih sama. Kita coba restart di setiap akses point-nya ya. Di physical kita matikan dulu. Ya, setelah itu kita nyalakan lagi. Kita tunggu sampai semuanya menjadi hijau ya. Sudah nyala semua, kita cek lagi. Masih sama. Ya, sudah successful. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita ke web browser, kita coba lagi. Itu web servernya yaitu 434343.1. Lalu kita go. Request timeout. IP-nya masih sama.
Kita coba lagi aja ya. Tapi kita coba di command prompt aja, kita ping dulu. Ya, request timeout. Kita coba ya, menyala. Itu juga di DHCP servernya. Kita coba ping FTP server. Tidak terhubung, berarti masalahnya ada di web server. Kita cek dulu. Di router 3 paling. Ya, sepertinya ada kesalahan di router 2-nya ya. Untuk di RIP-nya ini harusnya 23.0.0.0. Jadi kita remove dulu. Jadi 23.0.0.0. Lalu kita add. Ya, jika sudah, kita tutup. Kita power cycle lagi. Nah, kita simpan dulu ya harusnya. Kita save. Sudah, kita restart. Ya, kita tunggu dulu sampai semua koneksi menjadi hijau semua ya, atau menjadi uplink untuk semua koneksinya. Ya, sudah, kita coba lagi untuk di laptopnya. Kita cek dulu IP address-nya. Sudah muncul. Langsung saja ke web browser. Masukkan web servernya. Ya, sudah muncul seperti ini ya. Seperti di web server. Lalu selanjutnya saya akan mencoba mengganti HTML-nya ya. Ini di luar dari percobaannya.
Kita coba mengganti dengan HTML saya, hello world. Copy. Lalu kita pastekan di sini. Lalu kita save. Kita overwrite saja. Kita yes. Sudah, kita tutup. Lalu kita coba di PC 1 lagi. Kita masukkan web servernya. Server reset connection. Ya, berarti servernya sedang reset. Jadi kita tutup dulu, lalu kita buka lagi. Lalu kita masukkan IP address-nya web servernya. Ya, sudah muncul. Seperti ini hasilnya. Ya, kita langsung saja ke laptop. Kita coba lagi to web servernya. Request timeout. Yang berarti ada masalah di IP address-nya lagi. Ya ada, kita coba lagi saja. Ya, muncul. Ya, jadi beginilah proses dari web server di Cisco Packet Tracer ya. Segitu saja. Terima kasih sudah menonton video saya pada kali ini, web server pada Cisco Packet Tracer. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.